Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan saja teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah hidupku barokah, rezekiku lancar dan lain sebagainya. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan saja teman-teman semuanya. Ya baik, sebelum materi, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, monggo teman-teman semuanya silakan cek di deskripsi ya, itu ada grup WA gratis. Dia nggak bayar, tapi kalau memang ingin ikut kelas online, ingin dibimbing sampai utangnya lunas, ingin punya panduan riyadhah, ya silakan nanti bisa WA ke saya. Ada cara-cara yang nanti kita sampaikan kalau memang ingin bergabung kelas online ya. Ya baik, kita langsung ke materi. Banyak yang ya lagi-lagi yang bertanya ke saya lah, yang WA ke saya itu baik yang di grup ataupun yang memang baru melihat channel ini. Kan saya di channel ini di deskripsi itu saya tampilin nomor WA saya. Itu bertanya, kapan sih Pak hutang saya lunas? Saya rasanya sudah capek banget, saya nggak ngerti harus berbuat apa. Semuanya sudah saya lakukan, ibadah, berdoa, bersolawat, bekerja, tapi kok rasanya hidup saya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Saya tuh lelah banget, capek, tiap hari ditagih. Saya sudah coba kasih pengertian, tapi yang nagihnya nggak mau tahu. Saya sudah coba berusaha untuk cari ya pinjaman lah sana sini, karena memang nggak ngerti lagi harus berbuat apa, tapi saya justru malah direndahkan, dihina, bahkan sama saudara itu saya malah dimarahin, dimaki. Saya nggak ngerti Pak harus gimana lagi. Ya inti pertanyaan tuh, ya kepingin banget hutangnya segera lunas, kepingin banget semuanya itu berakhir ya. Ya baik teman-teman semuanya. Ya pertama dipahami dulu bahwa memang kehidupan ini tuh ujian teman-teman semuanya. Ujian. Setiap orang itu punya ujian masing-masing. Tidak ada manusia di dunia itu yang hidupnya itu baik-baik saja. Semuanya punya masalah masing-masing. Cuma masalahnya itu beda-beda ya. Ya mungkin ada yang dikasih masalah itu berupa hutang, ada ujian keluarga, ada pekerjaan, ada sulit rezeki, banyak lah. Intinya memang di dunia ini itu penuh dengan ujian. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita nggak akan sepi yang namanya ujian. Selesai ujian yang satu pasti akan berganti dan seterusnya sampai kita ya tidak di dunia ini lagi. Nah, terkait masalah hutang, kapan hutang Anda lunas? Kalau saya bilang begini teman-teman semuanya, tinggal tergantung bagaimana kita mau berikhtiar sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri sama Allah. Perkara kapan hutang kita itu lunas, kita nggak bisa tahu seperti apa jalannya, dari mana jalannya, karena memang itu bukan wilayah kita. Yang perlu kita tanamkan dalam diri itu sebenarnya ini teman-teman semuanya. Ya memang ini nggak mudah, tapi memang harus kita latih, bahkan kita harus ke sana. Apa itu? Gini teman-teman semuanya, bahwa kita harus benar-benar meyakini bahwa dunia ini itu milik Allah. Semuanya Allah yang atur, semuanya Allah yang menggerakkan. Termasuk saat ini Anda diuji, dikasih masalah berupa ya hutang, itu sebenarnya tetap ketetapan Allah yang memang mau nggak mau, suka nggak suka harus kita terima. Nah rumusnya gini teman-teman semuanya. Kalau kita memang ingin segera keluar dari masalah itu, benar-benarlah sungguh-sungguhlah datang ke Allah, nggak ada cara lain. Berusahalah untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, terutama ya ibadah-ibadah wajib. Coba cek sholat kita, yang wajibnya, bahkan yang sunatnya, ibadah-ibadah kita itu kita cek. Teman-teman saya, kalau kita mengandalkan akal kita, mengandalkan ilmu kita, mengandalkan pekerjaan kita nggak bakal mampu. Bahwa memang semuanya ini adalah ya karena izin Allah. Nah kalau Anda benar-benar terasa lelah banget, ingin segera keluar dari ujian ini, masalah ini, ya datanglah sungguh-sungguh ke Allah. Kalaupun selama ini Anda sudah merasa sudah melakukan banyak ibadah, contohnya ya, sudah tahajud, sudah duha, sudah banyak sholawat, sudah baca Quran, tapi Anda merasa nggak ada perubahan, sebenarnya menurut saya nggak mungkin deh, nggak mungkin nggak ada perubahan. Sebab yang menjadi alasan kenapa Anda merasa nggak berubah itu sebenarnya karena Anda ingin semuanya itu harus sesuai apa yang Anda inginkan, apa yang kita mau. Nggak bisa teman-teman semua. Saya selalu bilang bahwa kita ini nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa.
Nah, ketika Anda pun sudah melakukan banyak ibadah, saya percaya dan yakin pasti perubahan hidup itu akan Anda rasakan. Perubahan yang paling kelihatan kalau memang benar-benar Anda ini sungguh-sungguh datang ke Allah, kemudian bersolawat, istighfar, sholat tahajud dan sebagainya, pasti hati Anda tenang. Nah, sebenarnya ketenangan itu adalah keajaiban. Ketenangan itu sebenarnya impian semua orang. Yang menurut saya sebenarnya hidup ini itu yang paling kita inginkan itu adalah ketenangan. Walaupun saat ini Anda sedang banyak masalah, hutang banyak, dikejar-kejar rentenir itu ya, nggak tahu harus bayarnya pakai apa. Tapi ketika datang ke Allah, berdoa ke Allah, benar-benar minta ampun, mohon pertolongan sama Allah, saya yakin hati itu akan ditenangkan sama Allah, meskipun solusi belum dihadirkan sama Allah. Karena memang sejatinya ketika kita berdoa sama Allah, meminta kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, mohon solusi, mohon petunjuk atas masalah yang kita hadapi. Nah, biasanya tuh yang dihadirkan Allah tuh bukan solusi dulu, tapi ketenangan. Kenapa ketenangan itu penting? Dengan ketenangan itulah nanti hati kita tenang, pikiran tenang, sehingga kita bisa berpikir jernih. Dari pikiran yang jernih itu nantilah kita akan dapat ide, kemudian kita dapat petunjuk, dapat jalan. Tapi kalau hati kita nggak tenang, gelisah, kita selalu ngeluh, ini nggak bakal ketemu. Makanya berkali-kali saya sampaikan ya bahwa ketika kita sedang diuji dengan masalah utang, kita nggak ngerti, sudah mentok lah, itu target yang harus kita cari itu sebenarnya bukan solusi dulu menurut saya ya. Tapi yang kita lakukan pertama itu adalah kita ke Allah dulu. Bukan cari solusi, tapi cari Allah dulu, minta ampun dulu sama Allah. Ketenangan itu dulu yang kita cari. Insya Allah dengan ketenangan itu nanti solusi akan dibuka sama Allah. Kita datang ke Allah, mencari Allah, kemudian kita berzikir, minta ampun sama Allah. Kemudian kita mengakui dosa-dosa kita, bahwa selama ini kesulitan yang kita hadapi ini akibat dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun sadar, sehingga kita pun menyadari bahwa semua ini akibat dosa-dosa kita. Insya Allah ketenangan itu akan dihadirkan Allah. Bukan solusi dulu, tapi tenang dulu dibuat. Seolah-olah, padahal Anda banyak masalah nih ya, sedang lagi ada utang. Tapi karena kita meminta ke Allah, berdoa ke Allah, itu tenang hati kita. Seolah kita tuh nggak punya masalah, padahal sebenarnya masalah itu banyak. Dan itu sunatullah. Dan itu saya rasakan teman-teman semuanya. Dan saya juga punya masalah, punya ujian, tapi ya begitulah kehidupan. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, ya tetap tips dari saya itu sekarang tinggal tergantung mau nggak kita berdoa sama Allah, yakin nggak kita sama Allah. Kalau perkara kapan hutang kita lunas, kemudian kapan semuanya ini berakhir, itu bukan wilayah kita. Kalau Anda memaksakan berpikir ke sana nggak akan mampu. Nah, tugas kita itu adalah bagaimana kita bisa menata hati, menata pikiran kita supaya kita itu tetap istiqomah beribadah, baik sangka sama Allah, kemudian berusaha untuk menerima ketetapan yang terjadi pada diri kita. Nah, kuncinya itu di situ. Ketika kita ingin masalah kita selesai itu, pertama itu adalah kita terima dulu masalah itu dengan ridho, dengan ikhlas. Nah, ujung-ujungnya, ini ujung-ujungnya teman-teman, ujung-ujungnya itu adalah terima, sabar, ridho, ikhlas. Itulah teman-teman, dan ini tidak mudah, berat. Saya katakan sangat berat. Saya bukan berarti menyampaikan begini lantas saya sudah menjadi orang yang ridho, orang yang sabar, orang yang ikhlas. Enggak juga teman-teman. Sampai hari ini saya terus belajar ya, memahami kehidupan, rahasia-rahasia di balik keujian kehidupan itu saya pelajarin. Saya pun juga kadang-kadang itu juga berpikir ya, artinya saya juga berusaha untuk belajar memahami rahasia di balik kehidupan ini apa sih sebenarnya. Dan ternyata itu saya menemukan bahwa memang ya hidup ini tuh nggak ada yang perlu dibanggakan teman-teman semuanya, karena memang semuanya itu adalah karena izin dan kehendaknya Allah. Nah, solusi dari saya teman-teman semuanya, tetaplah berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah, perbaikin ibadah, banyak sholawat, banyak minta ampun sama Allah, karena insya Allah nggak mungkin Allah nggak nolong teman-teman, nggak mungkin. Allah itu tahu kok kita sedang kesulitan, Allah itu tahu kita ingin hutangnya lunas, Allah itu tahu kita ingin punya ini, ingin punya itu dan lain sebagainya. Allah itu tahu. Cuma kenapa Allah belum mengabulkan? Itu yang kita nggak sampai berpikir ke sana. Bisa jadi Allah nggak kasih itu karena Allah tahu kalau Allah kasih apa yang kita minta itu nanti kita jadi lupa sama Allah. Kemudian kalau Allah lunasin hutang
Kita bisa jadi setelah hutangnya lunas kita nggak mau sholawat lagi, nggak mau tahajud lagi, nggak duha lagi, sehingga Allah menahan dulu sampai kita benar-benar beribadah itu benar-benar ikhlas karena Allah, benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, bukan nggak boleh ketika kita itu melakukan ibadah-ibadah, misalnya bersolawat, kemudian sedekah, sholat duha untuk dunia boleh. Saya selalu bilang ya, niatnya sholat tahajud, doanya minta lunas hutang, niatnya sedekah, ya doanya itu minta diberikan kelancaran rezeki, kemudahan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saya teman-teman. Nah, yang terpenting itu adalah kita cek hati dan pikiran kita, kita introspeksi ibadah kita, ya termasuk dosa-dosa kita. Makanya selalu saya sampaikan bahwa perbanyak istighfar teman-teman. Sebenarnya kalau untuk amalan, menurut saya udah deh, yang simple-simple aja, nggak ribet-ribet gitu ya. Yang penting kita istiqomah. Yang pertama itu jaga sholat 5 waktu, kemudian ya banyak istighfar, banyak bersolawat, kita upayakan untuk bangun malam tahajud, kemudian berupaya untuk sholat duha, kemudian nggak lepas juga baca Quran, walaupun satu hari itu cuma 1 ayat, nggak apa-apa, itu saja amalkan. Yang terpenting itu adalah bagaimana hati kita nih, hati kita dan jiwa kita nih, yakin nggak sama Allah, baik sangka nggak sama Allah, kemudian sabar nggak, ridho nggak, ikhlas nggak, itu aja kuncinya teman-teman. Kalau Anda berpikir amalan itu banyak banget teman-teman sebenarnya. Nggak usah Anda sibuk, nggak usah kita tuh sibuk untuk ganti-ganti amalan dia. Udah istiqomahin aja lah, istiqomahin aja amalan yang sudah Anda kerjakan dan yakinkan hati, pasrahkan jiwa, serahkan semuanya sama Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik. Insya Allah pasti akan ditolong sama Allah. Cuma perkaranya seperti apa, bagaimana, percaya deh, keajaiban itu pasti ada bagi mereka yang yakin akan kekuasaan Allah, teman-teman semuanya. Yang terpenting kita tetap ikhtiar, tetap berusaha, terus berdoa sama Allah, jangan putus asa, terus tanamkan keyakinan dalam hati, selalu berbaik sangka sama Allah bahwa Allah kasih ujian ini ke diri kita, semuanya adalah kebaikan. Yang tujuannya adalah untuk kita, bahwa kita bisa sadar, bisa memahami bahwa kita ini lemah. Kita ini hamba Allah yang lemah, yang nggak bisa berbuat apa-apa, semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.